Saya punya utang, Tio. Itu buat pabrik. Ya kalau di global mah lebih dari 2 miliar. Lah akhirnya Bos Edi itu mengutarakan. Maksudnya dia mau nyari pesugihan. Bos Edi ngomong, saya malam ini didatengin makhluk, dililit ular hijau gede, kepalanya perempuan, ada mahkotanya di sini. Cuman posisinya kayak orang melakukan hubungan suami istri sama ular. Tumbalnya itu nanti perempuan yang kamu nikahin. Itu berulang tuh posisinya sampai nikah siri itu sampai 5 kali. Pokoknya cirinya itu di leher itu ada gigitan. Hanya itu? Iya. Kalau anaknya nonton video ini gimana? Ya. Perempuannya nggak apa-apa? Tumpukan kerupuk kulit menjadi saksi usaha yang sulit. Penjualan yang merosot membuat hutang makin melilit. Dalam putus asa, ia memilih jalan pesugihan terlarang, memanggil siluman ular dari tanah gelap yang tenang. Ritual yang harus menyediakan wanita sebagai tumbal, menjadikan istri siri sebagai bayaran untuk ritual. Namun, kekayaan yang didapat justru membuat hati loyo, karena kutukan goib terus menghantui hidup Mas Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam juga Sobat Malam Mencekam yang setia menantikan kedatangan MM ya. Sobat, hari ini sudah siap membagikan pengalamannya. Ini ada di tahun 2011 ya. Betul. Di depan kita ada Mas Tio namanya. Apa kabar Mas Tio? Baik, Mang alhamdulillah sehat. Mas Tio sudah lama nonton MM? Sudah, saya nonton tahun lebih lah. Tahun lebih ya? Iya. Apa yang paling disukai dari MM? Ya kayak kita ngikut ceritanya, alur ceritanya itu. Larut dalam arus cerita yang ya? diinin sama narasumber tuh, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi setia akhirnya ketemu Mang E juga ya? Alhamdulillah bisa berjumpa gitu langsung. Amin. Gitu. Sekarang kegiatan apa Mas Tio? Saya sekarang wira swasta. Lancar ya? Alhamdulillah, amin. Mas, ini 2011 Mas kerja di pabrik kerupuk kulit ya? Iya. Di daerah Jawa Tengah. Di daerah Jawa Timur, Mang ya. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Nah, itu daerah Bojonegoro. Bojonegoro. Iya. Jadi si bosnya ini kaya ya? Ya tadinya sih ya biasa saja, cuman ya karena ada dia proses ritual itu jadi posisinya tuh ya akhirnya kaya gitu loh. Dan Mas Tio yang mengantar? Saya sendiri yang mengantar karena saya dulu berprofesi kan masih jadi sopir pribadinya beliau gitu loh. Oke. Jadi orang kepercayaan ya? Betul. Akhirnya? Iya. Oke. Kenapa nggak dicegah dia melakukan pesugihan? Ya saya juga sempat bertanya sama dia gitu loh, posisinya apakah sudah yakin dengan seperti ini, cara seperti ini. Saya sudah saya ungkapin ke dia gitu loh. Cuman ya karena dia mungkin karena faktor kebutuhan segala macam, pengen derajatnya pengen naik secara praktis, ya ngasih ini juga percuma gitu loh. Tapi saya udah ngasih tahu resiko segala macam yang diambil tuh seperti itu gitu. Oke. Gitu. Nah, sobat, jadi jangan kemana-mana. 1 jam ke depan kita akan bersama mendengarkan kisah dari Mas Tio. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Dan ini dia Mas Tio. Jadi begini,
Makanya ini kisah ibaratnya di tahun 2011. Waktu itu posisi saya sendiri itu di rumah. Saya kan orang di Indramayu. Posisinya itu saya ditelepon. Ditelepon sama paman nawarin suatu pekerjaan. Itu paman saya di Bojonegoro, posisinya Jawa Timur. Tio, kamu di Indramayu itu udah ada punya kerjaan belum? Ya saya bilang saya di sini kerja serabutan paman, Pak Le. Kalau saya bilang Pak Le lah gitu. Kamu mau nggak posisinya ikut saya? Ibaratnya di daerah saya ada membutuhkan tenaga kerja itu di pabrik kulit. Kalau di daerah Jawa itu namanya tuh krecek. Iya, kulit sapi yang dikeringin itu. Seperti itu makanya. Saya ngomong ya sudah nggak apa-apa paman. Cuman saya sendiri posisinya waktu itu karena kerja saya serabutan, saya nggak punya ongkos. Nah akhirnya paman itu ngasih transfer ke saya buat ongkos berangkat ke Jawa Timur waktu itu. Saya ditransferin uang tuh sama paman. Setelah sampai di sana saya dijemput sama paman di daerah Bojonegoro waktu itu. Besok paginya itu langsung diantar sama paman ke tempat pabrik tersebut, pabrik pengolahan kulit sapi itu. Pengolahan ya waktu itu ini maaf ya saya samarin Bang sebut saja Mas Bos Edi aja. Lah saya posisinya itu datang ke pabrik waktu itu pagi diantar paman itu. Karena ya saya sendiri juga kurang begitu deket dulunya sama Bos Edi itu. Itu temennya paman saya sendiri Bos Edi itu. Saya tuh diterima di situ. Saya disuruh waktu itu suruh bagian ibaratnya nyuci kulit sapi yang bahan itu dicuci semua sampai bagian pengeringan itu saya dulu. Itu Mang Waktu masuk ke sana karyawannya udah banyak? Sudah. Memang itu udah besar ya? Ya udah besar itu karyawan juga waktu itu ya udah ada 20-an sih. Lebih dari 20 malah di situ. Cuman waktu itu pabrik juga masih kondisinya itu ya standar lah, biasa lah. Belum gede banget gitu loh. Singkat cerita, saya di situ seminggu tuh berlalu tuh setelah saya ke sana. Nah, paman juga tanya ke saya, "Betah enggak, Pak Mas Tio?" Saya alhamdulillah betah, Mang, kata saya tuh. "Pak Le, saya betah kerja di sini," gitu loh. Saya tuh waktu itu kan untuk gajian kan per minggu ya, hari Sabtu. Nah, waktu itu saya gajian itu hari Sabtu itu sore jam 4-an itu saya dipanggil sekalian terima gaji dari Bos Edi itu. Gaji pertama? Gaji pertama saya 1 minggu itu. Dipanggil, lah akhirnya dia ngomong ke saya, "Mas, sampean katanya kemarin bisa buat punya keahlian setir mobil lah, sama punya SIM katanya." "Iya," saya bilang begitu ke Bos Edi. "Ya sudah, kamu mau nggak jadi supir pribadi saya? Toh kamu juga kan punya SIM, ini punya keahlian setir." Ya sudah. Cuman saya waktu itu saya tanya Mang ke Bos Edi itu, kerjaan saya yang sekarang ini nanti siapa yang cover? Nah, Bos Edi bilang, "Ya udah nanti saya nyari karyawan lagi atau enggak sementara di cover sama yang lain gitu loh. Kamu fokus buat jadi sopir pribadi saya." Akhirnya saya terima tuh Mang Seperti biasa saya jalanin aktivitas seperti biasa, rutin. Nah, selang 4 hari 5 hari saya tuh ditelepon. Padahal saya udah pulang kerja waktu itu. Pulang jam kerja lah, udah di luar jam kerjaan. Itu saya ditelepon sama Bos Edi. Nah, suruh datang ke rumah. Waktu itu suruh datang ke rumah, posisinya suruh
nyari barang, ibaratnya nyari pesanan krecek itu loh, kulit sapi itu ke pengepul itu diambilin semua sama Bos Edi tuh. Saya jalan tuh sampai malam jam 9. Nah, dalam perjalanan itu ya Bos Edi tuh sedikit curhat lah kalau dibilang, karena satu mobil itu cuman saya sama Bos Edi aja pakai mobil pick up itu. Di jalan itu ya intinya Bos Edi tuh ngeluh waktu itu. Sampai nanya ke saya, "Mas Tio, kamu tahu nggak?" Bilangnya, "Tio, kamu tahu nggak tempat biar usaha ini bisa lancar gitu. Maksudnya gimana gitu loh." Saya kan bilang gitu, "Maksudnya gimana bos ininya? Sedangkan saya sendiri kan tahu sendiri bos, saya di sini merantau di Bojonegoro ini. Saya ikut paman, boro-boro ngerti untuk buat pesugihan lah, intinya ke situ." Makanya saya waktu itu ya sedikit kaget gitu loh, Mang posisinya. Saya sendiri kaget, kok kan udah ada berjalan usaha segala apa yang mau dicari gitu. Lah akhirnya dia tuh cerita bahwa di dalam kehidupan rumah tangganya itu utangnya itu banyak. Akhirnya terbuka tuh. Secara ini dia ngomong, "Saya punya utang Tio, itu buat pabrik. Di pabrik aja itu sampai 1,5 miliar. Belum yang di perorangan lah. Di perorangan itu banyak, yang 50 juta, yang 100 juta. Ya kalau di global mah lebih dari 2 miliar. Karena apa? Bisa ngambil tapi nggak bisa jual di pabrik itu. Penjualannya seret." Dia cerita seperti itu, Bang Ya saya jawab, ya saya kalau saya sendiri sih di sini nggak ada buat link seperti itu gitu loh, buat pesugihan. Terus saya tanya ke Bos Edi, "Bos, emang bos yakin buat mau ngelakuin pesugihan seperti itu? Nggak takut sama resikonya?" "Enggak," kata dia, "enggak. Saya sudah niat," katanya. Kan biasanya kalau tumbal itu segala macam kan dari ibaratnya kan dari keluarga sendiri atau saudara, orang terdekat lah. Lah itu gimana? "Ya kalau bisa mah jangan Tio," katanya. Seperti itu. Lah akhirnya kita nyampe tuh di rumah, nganterin Bos Edi ke rumah. Terus saya nganterin barang diturun-turunin di pabrik. Karena posisi pabrik sama rumah itu nggak begitu jauh gitu loh. Sudah selesai ya saya aktivitas tuh seperti biasa. Nah selang 3 hari itu posisinya Bos Edi kok istrinya malah yang nelpon ke saya pakai HP-nya Bos Edi. "Tio, kamu kesini ke rumah, ada hal penting yang bapak sama ibu sampein," gitu loh. "Oh ya siap bu bos," tak bilang gitu. Akhirnya saya datang tuh habis maghrib saya datang ke rumah. Itu istrinya mengutarakan sama ada Bos Edinya juga. Bos Edi ngomong ke saya waktu itu sama istrinya, "Besok malam kamu sama bapak berangkat ke daerah," dia nyebut suatu kota gitu loh posisinya, tapi sebut aja di Jawa Timur lah, masih di Jawa Timur seperti itu. "Buat apa ibu, bu bos?" "Ya nanti bapak yang jelasin." Lah saya tanya ke Bos Edi, "Bos emang kenapa sih?" "Udah kamu besok malam jam 8 datang ke rumah, bawa baju, karena kita nggak akan pulang selama 3-4 hari." Ya akhirnya saya turutin tuh. Ke besok harinya saya datang ke situ, ke tempatnya Bos Edi. Datang ke situ jam 8 itu. Nah jam 9 kita berangkat. Di dalam perjalanan itu saya ngobrol sama Bos Edi. "Mau kemana kita bos?" kata saya tuh. "Saya ajak kamu, ini cuman kamu aja yang tahu. Jangan kasih tahu ke yang lain." "Maksudnya gimana bos?" Saya kan bingung posisinya, Mang "Ini saya ngelanjutin obrolan yang kemarin sama kamu Tio. Saya ini udah tanya ke temen masalah apa pesugihan. Lah ini akhirnya teman saya tuh namanya
Pak Warjo. Kalau dibilang dia bos Edi manggilnya Pak D gitu loh. Karena emang orangnya sudah tua, saya juga tahu gitu loh. Itu Pak D Warjo kemarin posisinya ngasih tahu ke saya bahwa ada tempat pesugihan. Kamu kan tahu sendiri katanya. Iya bos. Nah cuman saya juga di jalan itu ngobrol. Ini kita mau kemana? Pokoknya di daerah, sebut aja kota A aja. Di daerah Jawa Timur. Itu dari Bojonegoro sekitar 7 jaman. Di jalan itu saya ngobrol sama bos Edi. Emang sudah yakin seperti itu. Saya udah wanti-wanti ibaratnya. Mau melakukan itu tuh udah ngomong. Ya bos Edi tetap di ininya gitu loh. Punya niat seperti itu ya sudah. Saya juga nggak bisa ngelarang gitu loh. Akhirnya suatu waktu ini di jalan itu malam nyampe di tempat itu posisinya ibaratnya jam 4-an lah. Saya tuh di daerah tersebut di daerah Jawa Timur itu posisinya masuk itu daerah pegunungan. Sunyi banget posisinya, jalannya juga rusak, jalan kecil, mobil aja buat papasan tuh itu posisinya nggak bisa buat papasan ini karena naik lereng, naik ke gunung gitu loh, naik posisinya. Buat papasan 2 mobil juga harus berhenti 1, minggir 1. Akhirnya kita berhenti di suatu tempat itu bentuknya hutan semua, itu hutan belantara, nggak ada penduduk satupun. Kita turun waktu itu saya disuruh sama bos Edi, ya udah nih tempatnya di sini, kamu berhenti di sini. Saya turunin barang-barang segala macam, saya turunin barang yang dibawa termasuk pakaian saya juga saya turunin. Nah waktu itu dikirain saya juga, pikiran saya tuh rumah yang dituju tuh deket. Itu enggak kita jalan kaki lagi dari tempat kita parkir kendaraan mobil tuh, kita jalan kaki lagi itu selama 10 menit lewat jalan setapak licin segala macam di hutan, itu tengah hutan. Di situ menemukan suatu rumah, hanya ada satunya rumah di situ. Itu nggak ada listrik, nggak ada apa, itu gelap. Cuman ada pakai cahayanya kayak model obor kayak gitu. Pondok itu biliknya bilik bambu, bilik kayu semua. Pakai lantainya juga bukan lantai kayak kita biasa tuh, lantainya kayu. Pokoknya rumah itu rumah panggung lah, karena di tengah-tengah hutan. Saya sama bos Edi itu datang ke situ. Waktu itu saya disambut sama bos Edi itu sama seorang laki-laki. Itu tua, pakai bajunya juga pakai, kalau daerah Jawa sih itu pakai blangkon lah. Blangkon, rambutnya putih semua, berjenggot putih. Kita bertamu tuh di situ. Lah, cuman saya pikir ini siapa? Nah, akhirnya dia jelasin. Nah, di situ tempat buat tirakat. Saya buat tirakat pesugihan itu. Makanya saya baru ngeh gitu loh, posisinya waktu itu. Saya baru ngeh, oh ini buat tirakatnya berarti tempatnya di sini gitu. Akhirnya bos Edi itu disuruh masuk, dikasih minum tuh air teh segala macem. Saya ngomong sama Simbah juga. Ya saya memperkenalkan diri, bos Edi juga memperkenalkan diri. Nah akhirnya ditanyain sama Simbah itu, maksud dan tujuannya mau kesini tuh mau seperti apa gitu loh. Lah akhirnya bos Edi itu mengutarakan maksud dan tujuannya. Maksudnya dia mau nyari pesugihan. Sampai Simbahnya itu juga ngomong, apakah sudah yakin mau nyari pesugihan di sini? Kalau memang tidak yakin, mendingan jangan. Kita melakukan ritual, nggak usah. Kata Simbahnya waktu itu. Bos Edi tetap pada kemauannya. Ya sudah. Akhirnya disepakatinlah waktu itu,
Simbah itu ngomong, ini harus ada mahar yang jelas. Nah itu mahar itu 20 juta, melakukan ritual di sini itu 3 hari 3 malam. Terus sama persyaratan, beli persyaratan itu ayam yang ibaratnya ayam cemani yang hitam semua, terus ayam putih, bunga itu 7 rupa, itu banyak belinya, sama dupa segala macam, itu bentuk sesajen lah intinya di situ. Karena waktu udah mau pagi sampai 5:30 kita istirahat, saya tidur 1 jam waktu itu tidur 1 jam, terus saya disuruh simbah itu buat nyari persyaratan buat ritualnya Bos Edi ini. Saya turun ke bawah tuh dari puncak gunung itu nyari persyaratan, ya alhamdulillah karena sudah iniin sama simbah, nih kamu belinya di sini. Akhirnya kita itu, saya sendiri tuh naik waktu itu selesai jam 10-an itu udah dapat semua buat persyaratan ritual pesugihannya Bos Edi, kita udah dapat. Nah akhirnya saya istirahat tuh. Sore ngobrol lagi sama bos, emang udah yakin mau seperti ini? Saya sudah yakin Tio, katanya. Karena apa? Ya saya juga, keluarga saya biar nggak pusing mikirin saya juga nggak pusing mikirin hutang piutang. Terpaksa saya lakuin seperti ini. Tapi kan ini tumbalnya nanti orang sendiri, ya mudah-mudahan aja tidak. Waktu itu jam 9 malam. Itu saya waktu itu dipanggil sama simbah buat nyiapin ritual tuh. Bawa bunga di hari pertama nih. Bawa bunga, bawa segala macam. Itu saya, simbah sama Bos Edi ini turunlah ke bawah. Itu posisinya itu di bawah itu sungai. Ada air mancurnya itu. Nah, di dalam air mancur itu ada gua. Kita masuk waktu itu malam itu ternyata masuk ke gua itu gitu loh. Bos Edi itu ibaratnya jalanin ritual itu, bertapa itu malam itu telanjang semua. Pakaian itu dilepas semua pakaian itu nggak ada sehelai pun yang nempel, berendam di kolam. Lah nggak tahu simbah itu berdoa apa waktu mau menjalanin ritual itu, berdoa nggak tahu doanya apa. Yang jelas setelah itu dia minta bunga yang saya bawa, bunga yang itunya sama sajen-sajen itu ditaruh di situ. Itu bunganya aja ditaruh di kolam gitu, kolam tempat mau Bos Edi itu berendam di situ. Setelah itu saya pulang, ditinggal loh Bos Edi ritual semalaman tuh. Lah saya juga ngomong sama simbah waktu itu, Mbah, emang di situ aman nggak digigit ular atau gimana? Nggak aman katanya, karena udah sering banyak orang yang sering datang ke sini minta bantuan sama saya seperti itu. Di hari pertama itu saya di tempatnya simbah itu nunggu. Ya saya juga kayak perasaannya seperti gimana gitu loh. Saya juga ibaratnya mengkhawatirkan Bos Edi juga itu di bawah di air terjun gimana gitu loh. Jam 3 pagi, jam 4 lah, hampir setengah 4-an kita turun ke bawah sama simbah jemput Bos Edi. Saya juga bawa handuk segala macam sama pakaian kering, jemput sama simbah sama saya keluar tuh dari tempat ritual, datang ke pondoknya simbah, rumahnya simbah. Itu kan di atas sih posisinya, itu di bawah. Kita ngelewatin jalan batu-batuan gitu, sungai, naik. Nah setelah nyampe, simbah juga nanya ke Bos Edi gitu loh, tadi apa yang kamu rasakan pada ritual malam ini, malam pertama itu? Nah Bos Edi bilang, Mbah, saya tadi waktu berendam itu saya banyak gangguan. Nah gangguannya seperti apa kata simbah? Itu banyak suara-suara.
Suara-suara itu pertama suara angin kenceng, terus suara harimau, suara pokoknya berbagai macam binatang itu ada. Harimau, terus suara termasuk suara makhluk gaib itu kuntilanak itu ada di situ. Orang ketawa lah segala macam itu ada semua. Itu hari pertama, Bang. Tapi kamu gimana? Ya saya tetap menjalankan ritual itu. Saya nggak lari katanya. Oh ya sudah, kata Simba. Lah setelah itu pagi itu saya ngomong sama Bos Edi. Bos, emang tadi malam posisinya apa yang diceritain ke Simba emang seperti itu? Iya, tapi lebih ada seremnya lagi, itu bau hanyir darah. Cuman ya harus saya kuat-kuatin gitu. Karena biar tujuan saya tuh tercapai gitu loh, makanya. Bos Edi ngomong seperti itu. Malam kedua jam 8 saya nganter bertiga tuh turun lagi ke tempat ritual itu. Ya seperti biasa, bawa handuk segala sama kata Simba itu bawa ayam yang 2 itu dibawalah ke sana. Akhirnya sama Simba itu setelah ritual apa gitu loh, ritual sendiri, akhirnya ayam itu disembelih. Nah darahnya itu dimasukin ke ini ke kolam yang tadi malamnya itu, malam pertama itu Bos Edi berendam di situ. Dimasukin lah darah ayam itu, dicampur jadi merah semua. Akhirnya Bos Edi suruh masuk ke situ. Saya sama Simba tuh pergi keluar. Cuman Simba ke Bos Edi waktu itu ngomong, kamu yang kuat malam ini. Kalau kamu misalnya pengen keinginan kamu berhasil, itu kamu harus kuat di dalam ritual yang hari kedua ini, karena itu ibaratnya buat kamu sendiri gitu. Sekitar jam 12 saya nunggu Bos Edi waktu itu. Itu saya juga, perasaan saya di rumahnya Simbah ini, saya tidur itu nggak tidur, tapi itu angin kenceng banget, Mang. Angin segala macam itu emang bener-bener gitu. Baunya amis rumah, padahal tadinya enggak gitu. Saya sendiri yang di rumah jauh dari tempat ritual itu angin kenceng, baunya anyir darah, amis lah. Padahal itu kita nggak di situ gitu loh. Jauh dari ritual, itu kan di bawah. Setelah itu saya juga ngomong sama Simba, Mbah ini kok baunya seperti ini rumah. Tadi kan enggak. Udah nggak apa-apa. Itu buat bos kamu juga, katanya seperti itu. Jam 4 itu saya jemput lagi sama Simba ke Bos Edi. Simba tuh ngomong ke Bos Edi, hari ini apa yang terjadi waktu kamu ritual itu? Bos Edi ngomong, saya malam ini didatengin makhluk, dililit ular. Nah makhluk itu posisinya itu ular hijau gede. Kalau dibilang ular raksasa, kepalanya perempuan, ada mahkotanya di sini. Kata Bos Edi seperti itu. Cantik nggak, kata mbahnya? Cantik katanya. Oh ya sudah, kata Simba. Nah itu sambil jalan tuh. Nah akhirnya ditanyain lebih detail sama Simba setelah nyampe di pondok gitu loh. Ditanyain sama Simba, kamu tadi dililit ular seperti gimana? Iya Mbah, saya dililit ular berkali-kali. Dia ngomong maksud dan tujuannya datang saya ke sini. Terus saya ngomong maksud dan tujuan saya ke sini kan mau nyari pesugihan. Ya sudah, nanti akan saya kabulkan. Tapi nanti kamu masih kurang, ada ritual lagi. Bahasanya ke Bos Edi seperti itu. Nah saya juga penasaran juga. Saya sedikit kepo. Lah saya tanya, itu dililit, emang bener dililit atau gimana Bos? Waktu itu
mau kayak orang mau makan saya itu berubah wajah ular itu berubah, perempuan itu kayak orang mau makan orang gitu. Awal mula seperti itu. Lah kata Simbah, ya sudah, itu berarti ritual kamu mungkin ada berhasil. Karena yang menghuni di dalam situ itu emang ular. Setelah itu hari ketiga, hari terakhir, saya nganter lagi tuh sama Simbah seperti biasa jam 9 malam itu. Jam 9 malam turun ke bawah ke gua itu, lakuin ritual di situ. Itu lebih parah. Saya tidur di tempatnya Simbah itu, nunggu di rumahnya Simbah. Saya juga ngerasa digangguin gitu loh sama ular itu. Itu datang ular tuh, baunya anyir, bener-bener anyir. Datang ke saya sendiri di rumah itu. Kayak sekelebatan ular segala macam. Itu waktu hari ketiga terakhir Bos Edi ritual. Lah setelah itu dijemput tuh jam 4 pagi sama Simbah sama saya, ya seperti biasa karena ritual itu telanjang semua. Akhirnya saya bawa baju segala macam. Itu nggak ada baju saleh pun pokoknya. Saya datang ibaratnya sama Simbah. Kata Simbah, udah nanti ceritanya di pondok aja. Di rumahnya Simbah itu Simbah ngomong sama Bos Edi, tadi hasil terakhirnya itu seperti apa. Saya hari ini, Mbah, kata Bos Edi, saya didatengin ular hijau, dililit lagi, cuman posisinya kayak orang melakukan hubungan suami istri sama ular di situ. Itu berkali-kali dalam satu malam itu. Lah kata Simbah waktu itu, berarti kamu buat pesugihan kamu kayaknya berhasil gitu. Lah cuman waktu itu Simbah tanya, ular itu setelah kamu melakukan hubungan suami istri sama ular itu, dia pesen apa ke kamu? Saya tiap malam Jumat Kliwon itu harus nyiapin ruangan khusus di rumah. Ya sesajen seperti hari pertama itu harus ada. Itu ayam segala macam. Nah nanti itu harus disiapin tiap malam Jumat Kliwon. Sama tumbalnya itu nanti perempuan yang kamu nikahin. Simbah itu ngomong, udah gini, berarti tumbalnya perempuan, ibaratnya yang posisinya itu terserah kamu nikah apa, yang penting kamu nikahin lah. Terserah itu siapa, itu tumbalnya seperti itu. Setelah ritual selesai itu Bos Edi ngasih uang mahar segala macem. Kita pamitan tuh pulang ke rumah. Di perjalanan itu terus terang saya penasaran. Saya tanya, Bos, itu kan kalau masalah tumbal itu kan tumbalnya kan perempuan, kita nyari di mana? Ya nanti saya pikirkan, Tio, katanya. Tapi kamu untuk ini kamu jangan cerita ke siapapun, termasuk ke paman kamu mengenai masalah tumbal ini. Enggak, Bos, saya bilang. Saya sama Bos aja yang tahu. Termasuk istri saya juga jangan tahu pokoknya. Cuman nanti saya di rumah, saya suruh nikah sama orang, bilangnya seperti itu. Nanti kamu kalau ditanya ibu seperti itu. Oh iya, siap Bos. Nah akhirnya saya tuh pulang, nyampe lah rumah waktu itu. Ibu bosnya juga, istrinya Bos Edi, nanya ke saya akhirnya. Ya benar yang diomongin Bos Edi. Saya ditanya, itu tumbalnya apa Tio? Bos suruh nikahin ini perempuan di luar ibu. Oh ya sudah, kalau begitu mah nggak apa-apa.
saya juga waktu itu dikasih uang lebih sama ibunya, sama bos Edi itu dikasih uang lebih. Cuman saya harus jangan cerita-cerita kemana-mana katanya. Cukup saya, kamu, sama istri saya aja yang tahu. Pulang ke rumah paman, kan saya tidur di rumah paman, kerja seperti biasa saya tuh. Setelah seminggu kemudian itu saya dipanggil sama bos Edi lagi. 1 minggu setelah selesai ritual itu, pulang dari suatu daerah di Jawa Timur itu, saya diajak keluar tuh sama bos Edi. Mau kemana bos? Ini kita nyari tempat yang rame lah. Kalau kemarin kan sepi posisinya, nyari tempat yang rame. Akhirnya ada kafe di situ, tempat hiburan malam lah. Saya juga bingung, bos Edi minum juga enggak, ngerokok paling ngerokok aja, apalagi mau datang gitu ke tempat itu. Saya juga nggak ngerti maksudnya waktu itu, Mang nggak ngerti sama sekali maksudnya bos Edi kok tiba-tiba seperti ini, padahal dia ibaratnya ya nggak pernah lah main-main seperti itu. Nah, tempat hiburan, kenal lah sama seorang perempuan waktu itu, ditemenin perempuan, ibaratnya ditemenin minum segala macam. Akhirnya tuh tuker-tukeran WA, tuker-tukeran nomor telepon sama perempuan itu. Setelah 3 hari itu saya dipanggil lagi, Tio, kamu nanti ketemu sama, ya ini sebut saja namanya Rika ya. Saya nganterin tuh ke kafe, ngasih uang ke Rika itu, nganterin lah. Rikanya juga ngomong, oh iya bos Edi mau nikahin saya. Saya tanya ke Rika itu waktu itu, emang mbak mau dinikahin bos Edi harinya kapan? Ya sekitar 2 harian lagi katanya, dia mau datang, mau ngelamar saya. Ya kata bos Edi sih mau ngangkat derajat saya dari tempat yang seperti ini gitu loh. Itu alasannya. Nah akhirnya 2 hari itu bos Edi itu datang ke rumahnya Rika sama saya. Itu pakai pakaian rapi, pakai jas segala macam, datang nikahin lah Rika. Nikah siri di depan penghulu itu, di tempat ustadz lah, kiai itu dinikahin si Rika. Berjalanlah normal posisinya, tapi yang nggak normal itu kehidupannya bos Edi yang dulunya setelah nikah itu. Ya saya ngamatin pelan-pelan Mang saya ngamatin karena tahu seluk-beluknya lah. Itu pabrik yang tadinya ibaratnya banyak orang nagih segala macem, itu posisinya hutang dilunasin waktu itu. Usahanya itu lancar banget, pesanan tuh banyak banget Mang yang sampai luar kota, malahan sampai Jakarta pengiriman. Butuh krecek itu banyak orderan tuh. Sampai saya sendiri juga diperbantukan buat bantu di pabriknya gitu loh. Sebagai sopir pribadi tuh, bantu buat itu. Saking banyaknya orderan itu, kehidupannya juga membaik gitu loh. Kehidupannya bos Edi keuangan nih, yang tadinya ada kolektor datang itu nggak ada. Pada malam Jumat Kliwon, setelah 4 bulan menikah sama Rika, waktu itu istri sirih pertama itu, Rika dipanggil tuh ke rumahnya bos Edi, masuk ke dia kan nyiapin kamar tuh buat ritual itu, melakukan seperti itu gitu loh, kata bos Edinya. Istri tuanya nggak tahu? Istri tua tahu. Oh tahu? Tahu. Dia nikah, bos Edi nih nikah siri nih Mang tahu. Yang saya nggak habis pikir di situ. Akhirnya datang tuh istri siri itu ke tempatnya bos Edi, ya tidur di kamar itu gitu. Ya kehidupannya Rika juga ibaratnya
dicukupin semua kehidupannya. Tapi kalau Rikanya nggak tahu mau Nggak ditumbalkan. tahu. Setelah malam Jumat itu ritual selang 3 hari itu Rika itu meninggal mendadak, Pak. Makanya ya saya juga kaget posisinya. Cuman saya berpikir, oh jangan-jangan ini apa yang kemarin dari Simbah gitu loh. Cuman saya nggak mau ngungkapin ke orang gitu loh, makanya saya nggak mau gitu loh. Nanti malah saya yang disalahin terus timbul fitnah segala macam kan gitu. Saya ngelayat makanya di tempatnya Rika itu. Sampai waktu itu orang tuanya Rika tuh ngomong ke saya, iya ini anak saya meninggal posisinya dadakan. Nah malam itu ibaratnya sesak napas. Terus di sini tuh di leher itu ada gigitan kayak gigitan ular. Saya sama Bos Edi juga waktu itu ngelayat bareng. Saya nganterin gitu loh Bos Edi ngelayat ke tempatnya istrinya. Ya dikebumikan seperti biasa lah. Di jalan saya ngomong sama Bos Edi, Bos itu sebenarnya gimana sih ritualnya bisa seperti itu? Ini tumbalnya waktu sama Simbah ya. Nah Bos Edi tuh ngomong, Bang iya ini salah satu ibaratnya tumbalnya buat itu siluman ular itu yang waktu kita ritual di Simbah itu. Terakhir itu kan datang ke kamar yang buat khusus ritual itu. Ya saya melakukan hubungan suami istri kayak waktu saya ritual di tempatnya Simbah. Kata Bos Edi seperti itu. Saya melakukan hubungan suami istri cuman wujudnya itu bukan Rika. Kayak orang kemasukan tuh. Itu bentuknya ular Rika itu. Padahal itu Rika, badannya Rika. Saya diomongin sama Bos Edi, kamu udah diem aja, nggak usah banyak cerita ke orang lain lah gitu. Akhirnya saya diem tuh, saya nurutin aja. Selang 3 minggu itu Bos Edi tuh kenal sama perempuan lagi. Saya nganterin tuh ke tempat perempuan itu. Dapat dari mana itu perempuannya? Dari kafe lagi. Hiburan ya? Tempat hiburan. Pokoknya Bos Edi tuh waktu itu sering ke tempat hiburan. Ya seperti itu, dinikahin lagi lah. Yang buat korban yang kedua ini dinikahin. Sirih istri kedua ini dinikahin, dicukupin semua lah kehidupannya. Nah itu selang 4 bulan 5 bulan seperti itu lagi kejadiannya. Meninggal lagi. Cirinya juga sama, wah kayak model istri pertama. Itu berulang tuh posisinya sampai nikah siri itu sampai 5 kali. Terakhir itu si Dewi orang Malang, itu di luar kota Bojonegoro sendiri. Orang Malang itu sampai seperti itu. Polanya sama. Jadi, Jenazahnya gimana? Ada kelainan nggak? itu jenazahnya pokoknya cirinya itu di leher itu ada gigitan. Hanya itu. Iya, gigitan ular terus pada biru. Karyawan gimana? Karyawan ya sebenarnya sih sempet sih posisinya posisinya nih sempet curiga lah, ibaratnya kok pada meninggal semua. Nah sedangkan waktu itu posisinya Bos Edi itu istrinya tuh gaya hidupnya udah lain, gaya hidup itu udah lain, glamor lah. Jadi ibu sosialita tadinya di rumah, posisinya di rumah anteng, ini enggak. Gaya hidupnya mewah, anaknya, istrinya itu mobil tuh satu-satu semua makanya. Beli tanah, beli rumah juga sampai pabrik itu direnovasi sedemikian rupa. Cuman ke saya sendiri itu tiap malam Jumat itu saya nganterin ritualnya Bos Edi itu nyembelih ayam hitam sama ayam putih, itu darahnya itu dicampur sama bunga itu disebarin di depan halaman itu tiap malam Jumat. Pabrik? Di pabrik entah di rumahnya dia
itu disiramin itu. Bos Edi juga gaya hidupnya lain. Udah jarang di rumah, hidupnya di kafe terus. Ya karena mungkin saya juga mikir buat nyari tumbal. Waktu itu saya sendiri juga ya setelah kematian si Dewi itu, saya terus terang, saya ngomong ke Bos Edi, bos, saya sendiri takut karena posisinya apa, saya tertekan juga karena warga masyarakat di situ tuh Mang udah curiga sama ini, jangan-jangan pesugihan nih, sampai ibaratnya banyak korban segala macam itu. Warga situ udah mencurigain, sampai nanya pribadi ke saya, Mang ini pasti pakai pesugihan nih, pakai tumbalnya ini. Itu udah jadi isu, tapi ya saya nggak buka gitu loh sama yang lain warga situ, termasuk paman saya sendiri, karena ya mungkin saya beban mental lah, ibaratnya saya sendiri tuh beban mental, saya takut. Cuman ya mau gimana gitu loh, saya mau ininya ke siapa gitu, saya sendiri waktu itu. Lah akhirnya saya ngomong ke bos saya, di bos saya terus terang mau resign, saya mau mengundurkan diri. Alasan saya udah dapat kerjaan di Jakarta waktu itu, Mang Bos Edi itu sebenarnya ngelarang saya buat berhenti. Udah kamu di sini aja, kamu saya gaji mau berapa seperti itu. Yang penting kamu di sini. Cuman saya ibaratnya saya tolak gitu loh. Alasan menolak kenapa? Kan gajinya boleh berapa aja. Iya, beban mental, Mang Saya nih terus terang beban mental ditanya sama warga situ. Terus saya sendiri jadinya kan takut, Mang ditanya, Kak, ini Bos Edi seperti ini, Bos Edi seperti ini. Kamu masa iya nggak tahu? Kan seperti itu, Mang Akhirnya saya nggak saya ungkapkan ke Bos Edi, saya nggak ngomong gitu loh, Mang saya nggak ngomong seperti itu. Akhirnya saya resign, diizinin tuh resign, saya pulang, terus langsung berangkat ke Jakarta. Ya di sana entah kerja apa, walaupun saya dijanjiin sama Bos Edi juga udah nyata gitu loh hasilnya, tapi saya mending ke Jakarta gitu. Sebulan 2 bulan itu 2 bulan kalau nggak salah, makanya paman tuh nelpon ke saya, Pak Le, ada apa? Kata saya tuh, kamu di mana? Di Jakarta sekarang, udah kerja sudah. Pak Le ngasih tahu kamu posisinya ini istrinya Bos Edi meninggal katanya. Lah saya kaget, lah kan itu sehat-sehat saja. Enggak, itu meninggal jadi badannya biru semua. Paman kemarin layat posisinya itu di lehernya tuh kayak kena gigit ular katanya. Saya juga sempat mikir di diri saya tuh, Mang wah apakah jangan-jangan nih Bos Edi udah nggak ada ibaratnya buat tumbal lagi gitu loh, sampai istrinya sendiri dikorbanin. Cuman saya simpen di hati saya, oh iya paman, bilangin aja bela sungkawa ke saya. Saya juga langsung telepon Bos Edi. Nah Bos Edi juga ya respon ke saya waktu itu, oh iya Mas, terima kasih, itu istri saya. Cuman saya nggak tanya detail gitu loh. Saya nggak enak, takut tersinggung atau apa. Nah akhirnya itu kata paman itu setelah istrinya meninggal, Bos Edi tuh ya jarang ada di rumah, nyari ke tempat hiburan. Terus akhirnya apa, rumah itu waktu itu kan nerima pinjaman bank lebih besar dari kemarin itu, Mang nerima pinjaman bank, rumah itu akhirnya disita sama bank, usahanya itu bangkrut, sampai anaknya juga nggak pernah pulang kuliah di luar kota, itu nggak pernah pulang, pokoknya bangkrut aja. Karena ya mungkin nyari tumbalnya udah nggak ada, karena kafe di situ udah pada tahu semua. Sampai
itu terakhir itu ya saya udah mikir Mang Dewi itu orangnya bukan orang asli situ, luar kota sampai seperti itu. Akhirnya kan di situ pada nggak mau. Terakhir itu paman itu nelpon ke saya, ini Bos Edi nasibnya tragis Mang Itu dia ngidap gangguan jiwa, telanjang, lari kemana-mana. Itu terakhir. Jadi kayak orang stres lah. Harta semua habis semua. Mobil-mobil di ibaratnya udah pada dijualin buat nyaur utang itu. Akhirnya utangnya numpuk lagi. Berarti total berapa istri tuh? Itu berarti nikah siri itu Bos Edi itu 5. 6 berarti ya? 6 sama istri sahnya. Itu korbannya. Makanya ya saya sendiri juga ibaratnya kaget gitu sampai istrinya sendiri itu jadi korban gitu. Makanya. Jadi setiap berapa bulan itu? Itu kisaran tuh nggak lama, 4 bulan. Paling lama 5 bulan. Jadi tiap malam Jumat itu kalau satu bulan itu kan ada malam Jumat Kliwon. Nah itu sama istri sirih itu ke situ gitu loh, ke kamar itu tiap 1 bulan sekali. Nggak tahu tuh mungkin pikirannya Bos Edi kan mau diambil kapan terserah gitu loh istrinya itu. Jadi istri sirinya ini rumahnya di mana? Ya di lingkungan itu di Bojonegoro. Di dekat istri tua atau Iya. satu rumah? Enggak, itu beda. Dibikinin rumah sendiri gitu loh sama Bos Edi. Kalau kamar khususnya ada di mana? Ada di rumahnya Bos Edi sendiri sama istri sahnya itu. Istri sirinya ini nggak curiga ya kalau diajak ke situ, ke tempat Enggak. ritual? Cuman waktu itu pernah nanya, yang pertama itu si Rika itu pernah nanya Mang ke saya tuh, Mas nanti istri sahnya Bos Edi marah enggak sama saya? Takut saya ibaratnya ini. Ya saya juga ngomong enggak akan marah karena kamu nikah juga kan atas izinnya dia. Jadi satu kali datang langsung meninggal ya? Iya. Ritualnya satu kali Satu dengan kali. istri siri ya? Iya. Oke. Berarti kekayaannya dinikmati berapa tahun itu Mas? Itu 2 tahun sampai 2000. Itu kan kejadian 2011 sampai 2013. 2 tahun ya? 2 tahun habis. Sebentar aja. Iya. Terakhir pernah ada kabar apa Mas? Ya itu Bos Edi tuh jadi orang gila. Itu nggak pakai baju udah keliling itu. Bukan hanya tadinya mah cuman di lingkup desa itu. Sekarang mah udah nggak pakai baju keliling, nggak tahu udah kemana sekarang. Nggak ditangkap Satpol PP? Kayaknya sih. Udah Mang tangkap ya? Itu. Anak-anaknya gimana kabarnya? Tahu Anak-anaknya nggak pernah pulang. Nggak ada yang tahu sampai saudaranya yang di situ juga ibaratnya nggak ada kontak sama sekali. Hilang aja anaknya, nggak tahu kemana. Itu perempuan, Mang Berapa anaknya? Anaknya 1. Oh, hanya 1 perempuan. Anaknya 1 perempuan. Itu waktu pas Bos Edi lagi jaya-jayanya itu apapun dikasih sama itu. Ya hidupnya mewah lah. Ya. Buat kelas-kelas orang kuliahan gitu. Kalau anaknya nonton video ini gimana? Ya Perempuannya nggak apa-apa? nggak masalah. Ini kan ibaratnya kita juga nama juga udah saya samarin sendiri sih. Makasih Mas Tio. Iya. Jadi kisahnya mengingatkan kita kepada kisah-kisah sebelumnya ya. Iya. Semua berakhir sengsara. Sengsara semuanya. Iya. Tapi Mas Tio juga merasa berdosa kayaknya. Masa nggak enak ya? Iya. Ya terus terang Karena nganterin itu. saya berdosanya sampai sekarang. Ibaratnya nganterin beban lah. Ibaratnya saya nganterin ya mungkin nggak tahu lah. Wallahu alam, saya yang penting sekarang saya jalanin kehidupan saya. Ya saya ibaratnya bertobat lah. Mas Tio pernah nerima apa dari bos? Saya itu Uang atau benda? Itu saya nerima waktu itu dikasih uang sama motor aja. Motor juga saya jual akhirnya. Untuk dijual? Saya jual. Ada efek nggak ke Mas Tio? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ke Celaka saya atau sendiri apa? nggak ada. Itu.
nggak ada efek ke saya. Tapi keburu dijual itu motor. Saya keburu jual karena saya waktu itu kan beli motor juga di Bojonegoro, platnya juga sana. Saya pulang itu baru saya jual itu. Tapi ya alhamdulillah saya sampai sekarang ini nggak ada efek ke saya sendiri gitu. Pabrik kerupuk kulit itu terlihat makmur. Namun di balik kesuksesannya, ada perjanjian yang gelap. Bos Edi memilih pesugihan yang membuat kekayaan datang dengan cepat. Namun, nyawa menjadi bayaran. Istri-istri sirinya jatuh sebagai tumbal. Dan pada akhirnya, keserakahan itu menghancurkan hidupnya sendiri. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang, cuma dengan Rp10.000 per bulan loh. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.